Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Rifki Sastra Perwata Channel, Creepy Storytelling. Dukung terus channel ini dengan like dan subscribe. Sepenggal kisah mistis di Tol Cipularang. Jalur Tol Cipularang, Cikampek, Purwakarta, dan Padalarang adalah jalur yang tol menghubungkan Jakarta dengan Bandung. Berhubungan dengan Tol Cikampek dan Cileunyi, jalan tol ini terkenal angker dan telah memakan banyak korban. Tol yang selesai dibangun pada April 2005 ini memiliki panjang 54 km. Banyak sekali kisah mistis di Tol Cipularang. Ada dugaan salah satu kisah mistis yaitu muncul karena Cipularang melintasi Gunung Hejo yang dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai kerajaan mistis. Banyak sekali kisah mistis di sana. Berikut Rifki Sastra Perwata melansir dari okezone.com merangkum untuk Anda. Ada mobil misterius. Beberapa orang yang sering melintasi Tol Cipularang ini percaya bahwa ada sebuah mobil misterius yang kerap kali muncul tiba-tiba menjadi teror para pengendara yang melintasi tol ini pada malam hari. Ada seorang pria yang menuturkan bahwa dia harus kembali ke Jakarta melewati Cipularang saat malam hari. Lalu dia mengambil jalur kanan. Lalu tiba-tiba ada sebuah mobil yang memberikan sorotan lampu secara terus-menerus. Karena melihat di mobilnya, pria ini tak sabar. Pria itu langsung memilih menjalur kiri. Namun anehnya, mobil itu tetap mengikuti ke kiri di belakangnya dan lagi-lagi memberikan sorotan lampu yang menyilaukan. Merasa kesal, pria ini lalu mencoba mengintip mobil tersebut lewat kaca spion. Namun, betapa terkejutnya saat melihat ke arah belakang, tidak ada mobil yang sedari tadi membuntutinya. Tiba-tiba mengantuk. Ada yang mengatakan Tol Cipularang di kisaran 90 km itu disebut dengan jalur tengkorak. Pengendara yang awalnya mengendarai kendaraan dengan kondisi yang segar bugar dan tidak mengantuk, namun secara tiba-tiba merasakan lemas dan kantuk yang tak tertahankan. Bahkan pria ini mengaku matanya terpejam beberapa detik dan mobilnya sempat oleng ke jalur kanan dan kiri. Beruntungnya dia dengan kondisi pria tersebut yang kantuk luar biasa ini akhirnya bisa melintasi Cipularang kilometer 120 dan ajaibnya langsung segar kembali. Melintasi jalur iblis. Ada salah satu cerita yang datang dari musisi Bandung dan dia membawa keluarganya. Saat itu dia melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bandung melalui Tol Cipularang. Keanehan mulai terjadi ketika memasuki kilometer 64. Tiba-tiba salah satu anggota dari mobil tersebut mencium bau darah. Lalu istri dan anaknya berteriak, ada kereta api berjalan di bagian kanan jalan. Padahal normalnya di jalur tersebut tidak ada lintasan kereta api. Sedetik setelah melewati jalur itu, musisi ini menyadari jika dia sudah berada di jalur berlawanan arah. Beruntung bagi pria ini, dia berhasil menyeimbangkan kembali mobilnya dengan tepat sehingga terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Ada yang ikut di mobil. Tak heran, beberapa orang di Bandung banyak bekerja di Jakarta dan pastinya melewati Tol Cipularang untuk mempersingkat waktu mereka. Namun perjalanan yang menyeramkan dialami oleh seorang wanita yang baru saja bekerja di Jakarta. Dia naik travel pukul 20 dari Bandung ke Jakarta yang rupanya hanya berisi dia dan supirnya. Ketika wanita ini melewati Tol Cipularang dan melintasi daerah Purwakarta, keanehan dimulai saat sang sopir meminta wanita ini untuk banyak berdoa. Tak hanya berdoa, sang sopir ini juga meminta wanita ini jangan menoleh ke belakang. Karena penasaran, wanita yang duduk di bangku mobil bagian tengah ini sengaja melihat spion tengah dan betapa kagetnya dia karena kursi di paling belakang ada sosok wanita dengan wajah rusak. Arwah penunggu Cipularang. Bagi para penduduk lokal, mereka mempercayai bahwa di sepanjang jalur yang rawan kecelakaan itu ditunggu oleh makhluk halus bernama Kamilin.
Ada kisah yang menceritakan bahwa Kamilin adalah sesepuh kampung setempat yang sempat hidup pada masa penjajahan Belanda dan sangat sakti. Dulu, saat pembangunan Cipularang yang dipenuhi dengan banyaknya korban pekerja, arwah Kamilin berwujud ular berbadan besar dan memakai kalung emas, lalu sempat datang dan meminta untuk dibuatkan jembatan penyeberangan di kilometer 91. Warga setempat percaya jika arwah Kamilin itu tinggal di Gunung Hejo yang sudah ditandai dengan sebuah batu besar berwarna putih. Itu hanya bagian kisah dari tol Cipularang yang diceritakan oleh segelintir pengguna jalan tol tersebut. Masih banyak kisah-kisah lain di jalan tol ini. Namun sisi positifnya, dengan adanya tol Cipularang, perjalanan Bandung-Jakarta atau sebaliknya bisa ditempuh kurang lebih 2 jam saja. Intinya, selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap melakukan perjalanan. Rifki Sastra Perwata menceritakan, dan alhamdulillah tahun 2007 dalam 1 minggu bisa melewati jalan tol Cipularang sebanyak 3 kali dan masih dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.